Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizta Mimi, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019. Saya juga merupakan peserta dengan mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2022. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan tentang tiga analisis metode penelitian kualitatif. Yang pertama itu analisis framing, yang kedua analisis naratif, yang ketiga adalah analisis semiotika. Langsung saja, yang pertama adalah analisis framing. Jadi analisis framing itu memiliki konsep dasar. Jadi konsep dasarnya itu bisa diibaratkan sebagai framing, bingkai, ataupun seperti jendela. Jadi pada intinya semua berita itu mempunyai bingkai atau frame, di mana peristiwa yang sama itu bisa diberitakan secara berbeda oleh media-media tertentu. Oke, kita ke definisi analisis framing. Jadi yang dimaksud dengan analisis framing itu merupakan analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media yang mengemas dan membingkai berita, di mana proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menanamkan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, ataupun kerangka-kerangka tertentu. Ini adalah contoh-contoh peristiwa yang diteliti secara analisis framing. Yang pertama itu, ini peristiwa yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada rencana pembangunan Bukit Algoritma. Yang kedua, peristiwa pengeboman gereja di Makassar. Dan ada juga peristiwa pemindahan ibu kota negara dan pelaksanaan pemilu serentak di seluruh Indonesia. Oke. Setelah itu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan? Jadi yang pertama itu ada ideologi. Apa sih yang dimaksud dengan ideologi itu? Jadi ideologi itu diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh setiap orang atau setiap individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Jadi bagaimana cara mereka melihat sudut pandang ini, bagaimana cara setiap individu ini melihat kejadian ini, itu pasti berbeda-beda setiap individunya. Oke. Yang kedua ada kepemilikan media. Jadi berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Jadi setiap setiap media itu umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita. Jadi setiap media itu pasti mempunyai standarnya sendiri, apa yang dimaksud dengan berita dan atau layak untuk diberitakan. Nah, itu setiap media itu mempunyai standarnya sendiri. Kemudian yang ketiga ada faktor ekonomi. Nah, ini jadi media itu harus tetap bertahan. Media juga harus tetap survive. Bagaimana caranya dia survive, bagaimana caranya dia bertahan hidup. Kadang-kadang media harus berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi mereka. Contohnya apa? Contohnya media tertentu tidak memberitakan kasus tertentu yang berhubungan dengan pengiklan. Misalkan pihak pengiklan juga mempunyai strategi untuk memaksakan versinya pada media. Jadi pengiklan punya tujuan tersendiri dan media juga mempunyai harus survive untuk mengikuti pengiklan tersebut. Yang ketiga ada rutinitas organisasi. Jadi level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Jadi pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, dan ia sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada individual atau wartawan. Jadi wartawan juga kita lihat harus seperti latar belakang wartawannya itu sangat mempengaruhi juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah analisis naratif.
Sebelum memahami apa definisi analisis naratif, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar analisis naratif terlebih dahulu. Jadi, analisis naratif itu mempunyai konsep dasar, yaitu yang pertama, tidak semua informasi atau memberitahu itu merupakan narasi. Misalkan nih, ada pemberitahuan kereta api, ada pemberitahuan lowongan kerja. Nah, itu emang itu tuh informasi, tapi bukan narasi. Jadi cuma informasi, seperti itu kurang lebih. Dan kemudian ada naratif berasal dari bahasa Latin, yaitu nare, yang artinya memberitahu. Dan yang ketiga, sebuah teks dikatakan narasi apabila terdapat peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa. Apa yang dimaksud dengan analisis naratif? Analisis naratif itu merupakan sebuah metode analisis dari narasi teks, gambar-gambar, pertunjukan, kejadian, artefak kultural yang menceritakan sebuah kisah. Analisis ini membantu untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi narasi. Jadi, pada intinya, analisis naratif itu merupakan representasi dari peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang dikomunikasikan oleh seorang narator, di mana peristiwa tersebut itu benar-benar terjadi ataupun hanya fiktif. Nah, itu bisa disebut naratif. Next, ada manfaat analisis naratif. Yang pertama itu membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi oleh dan disebabkan dalam masyarakat. Yang kedua, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang ketiga, kemungkinan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang keempat, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Jadi analisis naratif itu biasanya digunakan untuk menganalisis film ataupun novel, karena dalam film ataupun novel itu mereka memiliki alur cerita yang mengalir dari awal sampai akhir. Dan jika semiotika itu lebih menganalisis pada tanda-tanda atau sign-sign namun berbeda dengan naratif. Dalam naratif ini, selain tanda juga dianalisis bagaimana alur ceritanya. Tadi seperti film ataupun novel. Next, ada karakter analisis naratif. Jadi yang pertama itu analisis naratif memiliki karakter berupa narasi tidak hanya menampilkan peristiwa namun juga karakter. Yang kedua, masing-masing karakter memiliki fungsi dalam sebuah narasi. Yang ketiga, narasi adalah orang atau tokoh yang mempunyai sifat atau perilaku tertentu. Vladimir Prop. Yang keempat adalah Vladimir Prop yang menyusun elemen karakter dalam menganalisis narasi. Oke, next, analisis semiotika. Apa sih yang dimaksud dengan analisis semiotika? Analisis semiotika itu merupakan sistem yang memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna. Jadi semiotika itu merupakan metode penelitian dengan pendekatan tekstual dan studi tentang tanda. Untuk memaknai tanda diperlukan bahasa dan kode-kode kultural agar dapat dibentuk dan dikomunikasikan dengan baik. Jadi tanda akan membentuk makna yang mengacu satu sama lain, yang merupakan hasil konvensi sosial yang terorganisasi melalui relasi antar tanda. Contohnya, berita di televisi dari analisis semiotika menjadi representasi makna yang telah dikonstruksi, bukan cermin realitas. Kemudian ada prinsip dasar semiotika. Menurut Ferdinand de Saussure, itu ada 3 prinsip dasar semiotika. Yang pertama, lang dan parol merupakan sebuah sistem kode yang diketahui
oleh semua anggota masyarakat yang sudah disepakati. Scienfi dan scienfian merupakan makna yang muncul ketika ada hubungan antara kedua hal tersebut. Relasi tidak dapat dipisahkan seperti dua sisi yang saling melekat. Arbiter tanda merupakan berdasarkan pada konvensi relasi di antara penanda dan tanda tanpa alasan. Jadi apa saja sih manfaat semiotika itu? Yang pertama ada lang lebih bersifat abstrak, yang kedua parol adalah penggunaan bahasa secara individual, yang ketiga secara terpisah dapat dipahami bahwa lang dan parol berlawanan arah. Sekian penjelasan analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.